Bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara elektronik. Sebagai mata uang digital, Bitcoin tidak memiliki wujud fisik seperti mata uang fiat pada umumnya. Tidak ada otoritas yang mengatur atau badan terpusat yang mengendalikannya. Oke guys, pada episode kali ini di sini kita akan membahas apa itu pengertian Bitcoin, fungsi Bitcoin, intinya yang masih berhubungan dengan Bitcoin. Oke, langsung saja kita let's go. Welcome back to my channel. Halo everyone, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Salam hangat bagi kalian semua dan berjumpa kembali lagi dengan saya, Pesal. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya ada kata-kata motivasi buat kita semua hari ini. Kalau mau menunggu sampai kita siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jika kalian penasaran dengan episode kali ini, tonton terus video ini sampai akhir, jangan skip supaya kalian tidak gagal paham dengan materi kita kali ini. Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, tapi sebetulnya Bitcoin ini sudah ada sejak tahun 2008, berarti kehadirannya sudah 14 tahun. Sayangnya identitas Satoshi Nakamoto belum jelas dan masih misterius sampai sekarang ini. Mata uang ini dikendalikan oleh perangkat lunak dengan sistem yang terbuka. Jadi siapapun dapat melakukan pengembangan terhadap Bitcoin tanpa harus memiliki hak cipta atau meminta izin terlebih dahulu. Mulai dari situlah Bitcoin digunakan untuk berbagai macam transaksi seperti pembelian jasa, misalnya game dan lain sebagainya. Jual beli Bitcoin marak sehingga mata uang digital ini semakin populer. Banyak orang menggila Bitcoin lantaran harganya terus menjulang meskipun kadang juga merosot. Kalau harga Bitcoin naik tinggi, nilainya sangat menggiurkan dalam hitungan jam, tapi jika turun pun bisa secara drastis. Naik turun harga Bitcoin adalah salah satu resiko para investor Bitcoin. Kendati kerap anjlok, investasi Bitcoin masih dianggap sebagai tambang uang. Tapi jangan terburu-buru dan jangan FOMO. Sebelum kalian terjun menambang keuntungan dari investasi cryptocurrency, simak dulu fakta dan resiko investasi Bitcoin. Yang pertama, menggunakan sistem peer-to-peer. Bila kalian penasaran mengenai siapa yang menjadi perantara dari transaksi Bitcoin, seperti halnya bank di transaksi konvensional, maka jawabannya adalah tidak ada. Jenis mata uang digital ini merupakan sebuah alat transaksi langsung, karena itulah disebut menggunakan sistem peer-to-peer. Transaksi menggunakan Bitcoin aman, pasalnya setiap transaksi yang menggunakan Bitcoin akan tercatat dan terverifikasi melalui sebuah jaringan. Kemudian melalui teknik-teknik kriptografi akan tercatat dalam sebuah brankas data milik publik. Teknologi penyimpanan ini disebut dengan blockchain. Sang penemu Bitcoin, Satoshi Nakamoto, memancing orang untuk membuat blockchain lainnya agar data dari Bitcoin tetap terjaga. Bagi yang menciptakan teknologi penyimpanan itu akan diberi hadiah berupa Bitcoin. Dari situlah jumlah Bitcoin yang beredar bertambah. Proses dari pembuatan blockchain ini lebih dikenal dengan istilah mining atau Bitcoin mining, yang berarti penambangan Bitcoin. Dan yang kedua, Bitcoin bukan berbentuk komoditi atau saham. Bila kalian masih tetap tertarik untuk investasi Bitcoin atau mata uang digital lainnya, sebaiknya kalian memperhatikan poin yang satu ini terlebih dahulu. Tidak seperti pasar saham ataupun komoditi, Bitcoin tidak memiliki dasar penjualan yang jelas. Ini berarti kalian mempertaruhkan uang kalian untuk sesuatu yang bernilai nol. Bila dianalogikan, apabila sudah tidak ada lagi orang di dunia ini yang menerima transaksi melalui Bitcoin, maka Bitcoin kalian tidak ada harganya sama sekali.
Dengan kata lain, fluktuasi dari nilai Bitcoin ini benar-benar bergantung pada penawaran dan permintaan dari para pengguna yang semakin hari semakin turun. Bedanya dengan saham atau komoditi, jika permintaannya turun, kalian tetap memiliki barang nyata berupa komoditas ataupun hak kepemilikan perusahaan dari saham yang kalian beli. Jadi secara tidak langsung kalian masih memiliki sesuatu yang memiliki sebuah nilai, tidak seperti Bitcoin yang bisa menjadi tidak bernilai sama sekali. Dan yang ketiga, berpotensi memicu economic bubble. Para pakar ekonomi dari seluruh negara sudah memberi analisanya terkait Bitcoin sebagai sebuah economical bubble atau gelembung ekonomi, yakni sebuah fenomena di mana harga suatu barang atau jasa menjadi naik drastis hingga sangat tinggi. Dan yang keempat, penemu Bitcoin Satoshi Nakamoto sosok misterius. Walaupun aplikasi Bitcoin didaftarkan pertama kali oleh Satoshi Nakamoto, namun ia adalah sosok yang misterius. Hingga saat ini tidak ada satupun orang yang mengetahui siapapun itu Satoshi Nakamoto. Dalam sebuah forum di internet, ia pernah menyebutkan jika dirinya berasal dari Jepang saat mengikuti forum tersebut. Satoshi Nakamoto menggunakan Tor browser yang membuat alamat IP-nya tidak dapat terlacak. Meski sudah memberi pengakuan tersebut, Satoshi Nakamoto tidak meninggalkan jejak atau identitas yang jelas. Semua orang masih mencari tahu sosok penemu Bitcoin tersebut. Beberapa dari pengguna dan non-pengguna Bitcoin mulai memberikan spekulasi. Spekulasi yang bikin heboh adalah tidak ada orang dengan nama Satoshi Nakamoto. Nama itu digunakan untuk melindungi si pencipta Bitcoin aslinya. Pasalnya dalam bahasa Jepang, Satoshi berarti kebijakan ataupun alasan, sedangkan Nakamoto dapat diartikan sebagai sumber pusat. Pikirkan dengan matang resiko kalian yang menanggung jika kalian tetap kokoh untuk investasi mata uang virtual termasuk di Bitcoin. Maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu adalah resiko yang harus kalian tanggung sendiri. Jadi sebelum memutuskan untuk menambang Bitcoin, pikirkan terlebih dahulu dengan matang. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada kelebihan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video saya untuk yang selanjutnya. Apabila kalian punya masukan atau kritikan, kalian bisa komen dan jangan sungkan-sungkan. Dengan kalian memberi masukan, berarti kalian sudah mensupport saya supaya channel ini terus berkembang lebih baik dan maju lagi. And see you next time.